Bagian 10. Apa yang harus dilakukan jika Anda tertinggal? Kami percaya. Oleh Marsha Kunley. Diterbitkan pada tahun 2019. Untuk lagu kami Tiga Raja, kami percaya kepada Yesus Kristus. Hari kembalinya sudah hampir dekat. Dengarkan, Dia memanggil. Kata-kata yang memikat. Kami melihat ke langit, paduan suara, penuh keheranan akan kemuliaan-Mu. Ini adalah awal dari cerita kita. Bernyanyi, merobek, memuji dan bersorak. Kami diliputi kegembiraan. Kita adalah generasi yang istimewa. Sama seperti orang bijak dari jauh. Menonton, menunggu, mengantisipasi. Ikuti Anda seperti bintang, paduan suara. Menunggu Anda, inilah yang kami lakukan. Membawa hadiah yang akan menghormati Anda. Memberi, mengetahui, berterima kasih, berkembang. Itu untukmu, kami kejar. Paduan suara. Perkenalkan lebih banyak orang kepada Tuhan. Inilah yang Dia kehendaki dari luar negeri. Membaca Alkitab, berdoa dan mengajar. Dalam hal ini Dia bertepuk tangan. Paduan suara. Dengan menunjukkan kasih kita kepada Kristus, kita taat. Mengetahui suatu hari nanti kita akan mendengar. Dia berkata, luar biasa, bagus, mari kita rayakan. Masuki rumah kami dan tinggallah. Paduan suara. Memberi kepada semua orang lain yang kita lakukan. Semua yang kami miliki, kami berutang kepadamu. Menghemat uang sepeser pun, atau menghabiskan waktu, bagi Yesus, hal itu adalah haknya. Paduan suara. Ini terjadi dengan sangat cepat. Pada hari kami melihatmu secara langsung. Bersyukur, bersyukur, dan selalu setia. Kami rindu pelukanmu. Paduan suara. Bab 43. Daftar periksa. Lengkap tertinggal. Berikut daftar sederhana tentang apa yang perlu Anda lakukan jika Anda tertinggal. Hal-hal ini berfokus pada kelangsungan hidup rohani Anda dan kelangsungan hidup fisik Anda. 1. Buatlah keputusan tentang Yesus. Saya harap Anda sudah mencentang kotak pada item ini. Setelah semua yang Anda baca dan pelajari dalam buku ini, Anda diperlengkapi sepenuhnya untuk membuat keputusan mengenai masa depan kekal Anda. Ini benar-benar keputusan paling penting yang perlu Anda ambil. Itu sebabnya ini adalah yang pertama dalam daftar. Apakah Anda memilih untuk percaya bahwa Yesus Kristus mati karena dosa-dosa Anda untuk memberi Anda hidup yang kekal? 2. Berdoalah untuk menerima Yesus. Jika Anda sudah memutuskan untuk percaya, maka selamat. Surga sedang bersukacita. Yang perlu Anda lakukan hanyalah memberitahu Tuhan tentang keputusan yang Anda buat untuk percaya. Anda bisa berdoa seperti ini. Ya Tuhan Yesus, saya tahu bahwa saya adalah orang berdosa. Mohon maafkan saya atas dosa-dosa saya. Saya percaya bahwa Anda adalah anak Tuhan dan Anda mati karena dosa-dosa saya. Saya juga percaya bahwa Anda telah bangkit dari kubur dan memerintah di surga bersama Tuhan. Saya ingin berbalik dari dosa-dosa saya dan mengikuti Anda sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tolong bantu aku dengan masuk ke dalam hati dan hidupku. Terima kasih telah memberikan jalan bagiku untuk hidup bersamamu di surga selamanya. Dalam nama Yesus. Amin. 3. Dapatkan Alkitab. Agar Anda dapat mempunyai hubungan dengan Yesus, Anda perlu mengenal Yesus. Alkitab adalah Yesus. Dia adalah firman Tuhan. Dia menulis di setiap halaman. Saya menyarankan Anda mendapatkan berbagai format Alkitab. Jangan mengandalkan kemampuan menggunakan aplikasi Alkitab atau situs web Alkitab online. Saya yakin hal-hal tersebut akan hilang seiring berjalannya waktu, seiring dengan meningkatnya kekuatan antikristus dan meningkatnya kebencian terhadap kekristenan. Miliki salinan digital dalam bentuk file PDF, DOC, atau teks yang dapat Anda buka di aplikasi umum. Miliki versi audio yang dapat Anda dengarkan. Miliki beberapa salinan fisik dalam sampul tipis. Saya juga menyarankan agar Anda mendapatkan banyak terjemahan Alkitab. Itu akan membantu Anda mempelajari kitab suci dengan lebih baik. Mungkin mulailah dengan Alkitab bahasa Inggris dunia yang ada dalam domain publik dan gratis. Ini lebih merupakan terjemahan kata demi kata. Anda dapat menemukan tautan untuk mengunduhnya dalam berbagai format di situs web saya, pengangkatan911.com. Kemudian dapatkan terjemahan seperti terjemahan hidup baru yang sangat mudah dibaca dan dipahami. 4.
Kumpulkan sumber-sumber Alkitab. Dalam bab 38, saya menyebutkan pentingnya mempelajari firman Tuhan. Anda memerlukan beberapa sumber daya untuk melakukan ini secara efektif. Dapatkan komentar Alkitab dan konkordansi Alkitab. Meskipun Anda dapat menggunakan sumber daya dan aplikasi online untuk melakukan hal ini, jangan bergantung pada sumber daya dan aplikasi yang ada dan dapat diakses oleh Anda. Saya sarankan Anda mendapatkan buku bersampul tipis atau mengunduh versi e-book. Matthew Henry menulis komentar Alkitab dalam 1706 yang berisi penjelasan komprehensif dari setiap ayat dalam Alkitab. Ini adalah sumber daya standar yang masih digunakan hingga saat ini dan berada dalam domain publik sehingga bebas untuk dibaca dan digunakan sesuai keinginan. Itu tidak ditulis dalam bahasa Inggris kuno, jadi mudah dibaca. James Strong menulis sebuah konkordansi pada tahun 1890 yang mengindeks setiap kata dalam Alkitab versi Raja Yakobus. Jadi jika Anda ingin membaca setiap ayat tentang cinta, ini akan memberitahu Anda semua ayat yang harus dibaca. Itu masih merupakan konkordansi standar yang digunakan saat ini. Itu juga berada dalam domain publik dan bebas untuk dibaca dan digunakan. Saya memiliki tautan untuk mengunduhnya di situs web saya, pengangkatan911.com. Persediaan juga pada buku-buku pelajaran Alkitab. Dapatkan ini selagi masih tersedia. Unduh juga atau beli khotbah dan ajaran dari pendeta dan guru Alkitab yang dihormati. Rekam, unduh, atau beli ajaran yang disiarkan di jaringan televisi Kristen juga. Ini kemungkinan besar hanya tersedia online untuk jangka waktu singkat. Kunjungi situs web Machine Wayback di arsip.org/web untuk melihat halaman arsip situs web. Pelajari cara mengarsipkan situs web untuk dilihat secara offline. Anda dapat melakukan pencarian di internet dan menemukan instruksi dan perangkat lunak yang akan membantu Anda. Dapatkan apa yang Anda bisa, selagi bisa. 5. Simpan makanan untuk jiwa Anda. Di bab 38, saya juga menyebutkan pentingnya mengonsumsi informasi dan konten yang baik untuk Anda. Pastikan Anda memiliki musik yang bagus untuk didengarkan dan tidak penuh dengan lirik yang penuh dosa. Anda menginginkan konten yang membantu Anda memikirkan hal-hal di atas, hal-hal yang surgawi atau ilahi. Pertimbangkan musik Kristen, Injil, klasik, instrumental, dan jazz. Pikirkan juga untuk membeli beberapa buku, film, dan acara televisi yang juga baik untuk jiwa Anda. Ingatlah bahwa konten yang memiliki pesan Kristiani kemungkinan besar tidak akan tersedia dalam waktu lama, jadi carilah sekarang. 6. Dapatkan sumber daya kelangsungan hidup fisik. Tidak akan mudah untuk bertahan atau bahkan hidup selama masa kesengsaraan. Anda pasti mengira akan ada saatnya Anda tidak memiliki barang-barang yang Anda anggap remeh saat ini, seperti listrik, air mengalir, dan gas untuk pemanas dan memasak. Anda harus bersiap untuk bertahan hidup tanpa hal-hal itu. Saya sarankan Anda mendapatkan buku-buku seperti ini, Dasar-dasar Bertahan Hidup, Pertolongan Pertama, dan Persiapan. Sumber daya tersebut akan mengajari Anda apa yang harus dilakukan. 7. Kemasi tas book darurat. Anda sebaiknya mengemas tas yang berisi beberapa perlengkapan, bertahan hidup dasar yang siap ketika keadaan darurat terjadi. Kemudian Anda hanya perlu mengambil tas tersebut dan membawanya jika Anda perlu mengungsi, keluar dari rumah, atau segera meninggalkan rumah untuk keadaan darurat. Buku bertahan hidup yang Anda dapatkan harus memberitahu Anda apa yang harus disertakan di dalamnya. Anda juga dapat melakukan pencarian di internet dan menemukan segala macam daftar periksa dan saran tentang apa yang harus disertakan. Beberapa item berikutnya dalam daftar periksa ini akan memberi Anda beberapa ide tentang mulai dari mana. 8. Mampu menyaring air. Air adalah kunci kelangsungan hidup fisik Anda. Anda tidak akan hidup lebih dari beberapa hari tanpanya. Ketika keadaan darurat terjadi, Anda mungkin tidak memiliki akses terhadap air minum bersih. Pastikan Anda memiliki cara untuk menyaring air. Filter air yang Anda miliki di wastafel keran, Anda tidak akan memotongnya untuk ini. Saya sedang berbicara tentang kemampuan untuk memasukkan air sungai yang berlumpur ke dalam filter dan mengeluarkan air minum yang bersih. Ada berbagai macam perangkat yang tersedia yang bisa Anda dapatkan. Simpan ini dengan tas bug out Anda bersama dengan botol air. 9. Memiliki tempat berlindung sementara. Seringkali Anda tidak bisa tinggal di rumah selama keadaan darurat. Anda harus memiliki sesuatu yang dapat Anda gunakan untuk menyediakan tempat berlindung sementara bagi diri Anda sendiri. Tenda kemah atau bahkan terpal akan berguna.
Pertimbangkan juga untuk membeli kantong tidur. 10. Persediaan makanan. Dalam keadaan darurat, kemungkinan besar Anda tidak akan bisa memasak makanan di microwave, kompor, atau oven. Anda memerlukan solusi memasak di luar jaringan, seperti lubang api atau pemanggang. Selain itu, Anda juga membutuhkan bahan bakar dan starter api. Pertimbangkan untuk memiliki persediaan makanan yang tidak perlu dimasak dan dapat Anda gunakan dalam keadaan darurat. Buku yang saya rekomendasikan untuk Anda dapatkan tentang persiapan akan membantu Anda melakukan ini. Siapkan beberapa makanan kaleng bersama dengan pembuka kaleng. Biji-bijian yang tidak diolah dan tidak digiling dapat disimpan dalam jangka panjang, seperti oatmeal sebagai oat gulung, bukan instan, nasi putih, pasta, dan popcorn. Kacang adalah sumber nutrisi yang baik dan juga dapat disimpan dalam jangka panjang. Garam, gula, madu, dan sirup maple murni juga merupakan bahan yang bagus untuk dimiliki. Masukkan barang-barang ini ke dalam kantong mylar untuk melindunginya dari kelembapan dan serangga, lalu simpan di dalam ember plastik besar berukuran 5 galon. Pastikan Anda memiliki penggilingan biji-bijian engkol tangan. Jika tidak, saat listrik padam, Anda bisa menggiling biji-bijian dengan batu seperti yang dilakukan nenek moyang kita. 11. Buatlah kotak perlengkapan pertolongan pertama. Pastikan Anda memiliki kotak perlengkapan pertolongan pertama dasar yang tersedia dan di dalam tas bag Anda. Pastikan Anda menyertakan item yang spesifik untuk kebutuhan pribadi Anda, seperti obat-obatan yang Anda perlukan. Pikirkan juga tentang disinfektan alami yang dapat Anda gunakan saat dibutuhkan. Garam, cuka, dan lidah buaya adalah solusi alami yang baik jika digunakan dengan benar. Buku pertolongan pertama yang saya rekomendasikan untuk Anda dapatkan akan membantu Anda membuat perlengkapan yang tepat. 12. Masukkan beberapa pakaian ke dalam tas bag out Anda. Pastikan Anda memasukkan beberapa item pakaian dasar ke dalam tas bag out Anda. Anda mungkin harus berangkat tengah malam saat Anda tidak berpakaian pantas. Sertakan barang-barang untuk melindungi Anda dari sinar matahari, hujan, dan dingin. 13. Dapatkan beberapa alat dan perlengkapan bertahan hidup. Pisau yang bagus adalah suatu keharusan untuk tas bag out Anda. Anda akan dapat menggunakannya untuk segala macam hal. Anda juga harus mempertimbangkan untuk menyertakan perkakas dan perlengkapan seperti sekop mini, perkakas serbaguna, gergaji lipat, lakban, kabel para, cermin kecil, peluit, radio engkol tangan, kompas, beberapa lampu tenaga surya, pengisi daya tenaga surya, dan masker untuk penyaringan udara. Jangan lupakan perlengkapan sanitasi seperti ember dan kantong sampah. Anda mungkin perlu berburu atau memancing, jadi pastikan Anda memiliki perlengkapan untuk itu. Terakhir, pertimbangkan bahwa Anda mungkin perlu melindungi diri dari hewan atau manusia. Semprotan merica tongkat besar atau alat kejut listrik bisa sangat berguna. Tentu saja, Anda dapat menyertakan senjata yang lebih canggih, seperti pistol, jika Anda cukup terlatih dan siap untuk menggunakannya serta menyimpannya dengan aman. 14. Belajar barter. Anda belajar di buku ini bahwa penguasa global, Antikristus, akan membangun sistem ekonomi dan moneter baru. Partisipasi dalam sistem itu memerlukan kesetiaan kepada Antikristus, yang Anda tahu dihuni oleh setan. Jika Anda beriman kepada Yesus dan ingin masuk surga, Anda tidak bisa menjadi bagian dari sistem itu. Anda tidak akan bisa membeli atau menjual apapun dengan mudah. Jadi, Anda harus bersiap untuk barter dengan orang lain. Barter hanyalah memperdagangkan sesuatu yang Anda miliki dengan sesuatu yang Anda butuhkan atau inginkan. Anda dapat memperdagangkan barang, keterampilan, jasa, atau tenaga kerja. Tuhan telah memberkati Anda dengan banyak kemampuan dan keterampilan. Pikirkan bagaimana Anda dapat memberkati orang lain dengan kemampuan yang diberikan Tuhan kepada Anda sebagai imbalan atas sesuatu yang lain. Pertimbangkan untuk mempelajari keterampilan perdagangan yang mungkin berguna, seperti pertukangan kayu, menjahit, atau bertani. 15. Bergabunglah dengan komunitas. Saya yakin banyak dari Anda berpikir bahwa Anda dapat dengan mudah hidup di luar negeri dalam keadaan darurat. Anda telah menonton acara dan film kiamat dan melihat bagaimana hal itu terjadi. Sejujurnya, itu adalah fantasi bagi sebagian besar dari Anda yang membaca ini. Hal ini membutuhkan banyak keterampilan khusus, ketajaman mental, dan kebugaran fisik. Jangan mengandalkan kemampuan untuk bertahan hidup sendiri. Anda memerlukan komunitas orang-orang untuk mendapatkan peluang sukses terbaik.
Dalam sebuah komunitas, Anda akan memiliki beragam keahlian dan pengetahuan untuk dimanfaatkan. Dua kepala lebih baik daripada satu kepala dalam menyelesaikan masalah. Manfaat lain dari komunitas adalah perlindungan. Anda sudah tahu bahwa ada keamanan dalam jumlah. Komunitas juga akan memberikan dukungan emosional yang Anda perlukan selama ini. Komunitas tidak selalu berarti rumah komunal di mana setiap orang tinggal bersama. Hal ini bisa saja sesederhana menjalin hubungan nyata dengan semua tetangga di komunitas Anda. Mengadakan pertemuan rutin di lingkungan sekitar, kelas Alkitab, acara barter, pelajaran bertahan hidup, Delasa 16. Jangan khawatir tentang mereka yang menghilang. Saya tahu Anda prihatin dengan orang-orang yang menghilang. Anda tidak perlu menjadi seperti itu. Orang-orang yang hilang menaruh iman mereka kepada Yesus Kristus. Mereka dibawa ke surga di mana mereka tinggal dengan aman. Jika Anda beriman kepada Yesus, Anda akan bertemu mereka lagi. Ingatlah bahwa mereka akan bersama Yesus pada kedatangannya yang kedua kali. Jika Anda tidak selamat melewati masa kesengsaraan, Anda akan melihatnya di surga. 17. Memberkati orang lain. Setelah Yesus menguasai Anda tidak akan pernah sama lagi. Anda pasti berharap bisa mengenalnya lebih awal. Anda akan mulai melihat semua yang telah Dia lakukan untuk Anda dan betapa Dia mencintai Anda. Anda akan mulai menjadi lebih penuh kasih dan lebih memberi. Anda pasti ingin memberkati orang lain karena Dia memberkati Anda. Ayat-ayat Alkitab ini memberitahu kita bahwa ketika kita membantu dan memberkati orang lain, kita sebenarnya membantu dan memberkati Yesus. Ini adalah pengorbanan yang menyenangkan Tuhan. Kemudian orang-orang saleh akan menjawabnya dengan berkata, Tuhan, kapankah kami melihat Engkau lapar dan memberi makan Engkau, atau haus dan memberi Engkau minum? Kapankah kami melihat kamu sebagai orang asing dan menerima kamu, atau telanjang dan memberi pakaian kepada kamu? Kapan kami melihat Anda sakit atau di penjara dan datang kepada Anda? Raja akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, karena kamu melakukannya terhadap salah satu dari saudara-saudaraku yang paling hina ini, kamu melakukannya terhadap aku. Matius 25, 37-40. Namun jangan lupa berbuat baik dan berbagi, karena dengan pengorbanan seperti itu Allah ridha. Ibrani 13, 16. 18. Menyelamatkan hidup. Jangan merahasiakan iman Anda kepada Yesus. Beritahu seseorang, Anda mungkin bisa menyelamatkan hidup mereka. Saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada yang memalingkannya, hendaklah ia mengetahui bahwa siapa yang memalingkan orang berdosa dari kesesatan jalannya, maka ia akan menyelamatkan jiwa dari maut dan menutupi banyak dosa. Yakobus 5, 19-20. 19. Kenali Yesus. Selagi Anda menunggu kedatangan Yesus kembali, kenali Yesus. Jika Anda menaruh kepercayaan Anda padanya, maka Anda akan menghabiskan kekekalan bersamanya. Mengenalnya akan memberi Anda kenyamanan dan kedamaian selama masa sulit ini. Itu juga akan menyenangkan Yesus dan memberi Anda sesuatu yang benar-benar bisa dibanggakan. Tuhan berkata, jangan biarkan orang bijak bermegah karena kebijaksanaannya. Jangan biarkan orang yang perkasa bermegah atas keperkasaannya. Jangan biarkan orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah karena hal ini, karena ia mempunyai pengertian dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang melakukan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi, karena semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia 9, 23-24. Kitab suci ini menyatakan bahwa Yesus akan memberi Anda kedamaian dan kenyamanan ketika Anda memiliki hubungan dengannya. Teruslah membaca Alkitab dan berdoa. Jangan khawatir dalam hal apapun, tetapi dalam segala hal, dengan doa dan permohonan serta ucapan syukur, biarlah permohonanmu diberitahukan kepada Tuhan. Dan damai sejahtera Allah, yang melampaui segala akal, akan menjaga hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Filipi 4, 6-7, 20. Nantikan kedatangan Yesus kembali. Apapun yang terjadi di bumi selama pertarungan antara kebaikan dan kejahatan ini, ketahuilah bahwa Yesus telah menang. Yesus mengalahkan setan ketika Dia mati di kayu salib dan bangkit dari kematian. Yesus akan datang kembali. Anda akan menuai janji yang Dia berikan kepada Anda.
Yesus berkata bahwa orang-orang akan kekurangan keberanian karena hal-hal yang terjadi di bumi, namun mereka tidak akan berani mengangkat kepala dan terus mengawasinya karena penebusan Anda akan segera tiba. Akan ada tanda-tanda pada matahari, bulan, dan bintang. Adan di bumi kegelisahan bangsa-bangsa, kebingungan karena deru laut dan gelombangnya, Mit pingsan karena takut, dan karena menantikan hal-hal yang akan terjadi di dunia, karena kuasa-kuasa langit akan terguncang. Kemudian mereka akan melihat Anak Manusia datang di awan dengan kuasa dan kemuliaan besar. Tetapi ketika hal-hal ini mulai terjadi, lihatlah ke atas dan angkatlah kepalamu, karena penebusanmu sudah dekat. Lukas 21, 25-28. Yesus akan datang, dan Dia membawa upah bersamanya. Lihatlah, aku datang segera. Upahku ada padaku, untuk membalas setiap orang sesuai dengan pekerjaannya. Akulah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang akhir, yang awal dan yang akhir. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang hal-hal ini kepadamu di pertemuan-pertemuan. Akulah akar dan keturunan Daud, bintang fajar yang terang. Wahyu 22, 12-13, 16. Jika Anda beriman kepada Yesus, Anda bisa mengatasi ketertinggalan karena Yesus telah menang. Yesus menjawab mereka, Aku telah mengatakan hal-hal ini kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Di dunia kamu mengalami masalah, tetapi bergembiralah. Aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16, 31-33.